Ya, selamat siang. Saya Charles Fernando ingin mempresentasikan akuntansi keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Ya, akuntansi pertanggungjawaban ialah istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Nah, garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban melawan akuntansi konvensional. Yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan sesuai dengan struktur organisasi dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Yang kedua, akuntansi pertanggungjawaban tidak mengalokasikan biaya gabungan ke segmen-segmen yang memperoleh manfaat daripadanya, melainkan membebankan biaya tersebut kepada individu di segmen yang menginisiasi dan mengendalikan terjadinya biaya tersebut. Akuntansi konvensional akan mengalokasikan gaji ini berdasarkan waktu yang digunakan untuk setiap aktivitas. Sebaliknya, akuntansi pertanggungjawaban akan membebankan total gaji tersebut kepada atasan yang bertanggung jawab atas aktivitas dari orang tersebut. Yang keempat, aktivitas pertanggungjawaban melaporkan baik siapa yang membelanjakan uang tersebut maupun apa yang dibeli oleh uang tersebut. Nah, jaringan pertanggungjawaban. Yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan bahwa masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Setiap unit dari organisasi ini atau secara lebih spesifik individu yang bertanggung jawab untuk unit tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi atau output dan untuk menggunakan sumber daya atau input seefisien mungkin dalam melaksanakan fungsi ini. Ketiga, struktur organisasi perusahaan dibagi-bagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual. Nah, jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang pertanggungjawab menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Pusat pendapatan, jika tanggung jawab utama dari seorang manajer adalah menghasilkan pendapatan, maka segmennya sebaliknya diperlakukan sebagai pusat pendapatan. Nah, pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aktivitas serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Pusat laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun atas biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Menetapkan pertanggungjawaban. Yang pertama, setelah memilih jenis dari struktur organisasi, maka tugas penting berikutnya dalam membangun suatu sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperilakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Bertanggung jawab terhadap sesuatu membentuk seseorang merasa kompeten dan penting. Tanggung jawab adalah pemenuhan dari suatu pekerjaan terhadap hal tersebut. Moral akan menderita. Nah, demikian, terima kasih.